apakah kemerdekaan Indonesia ini hadiah dari Jepang? Bahwa tuduhan Belanda bahwa kemerdekaan ini hadiah dari Jepang itu tidak benar. Jadi di sisi yang lain ya, Jepang itu memang musuh gitu ya, tapi di sisi yang lain juga banyak membantu untuk kemerdekaan kita gitu. Sahabat Senpai, ada ungkapan yang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Yang kalah, dengan kata lain, tidak menulis sejarah. Namun di dalam kenyataannya, ada juga pihak-pihak yang kalah yang berusaha menulis sejarah menurut versi mereka sendiri. Di dalam film misalnya kita bisa menyaksikan bagaimana Rambo selalu menang di dalam perang, termasuk di dalam perang Vietnam itu sendiri. Walaupun sesungguhnya kita tahu bahwa Amerika kalah di dalam perang tersebut. Tentu ada juga pihak-pihak lain yang mencoba menulis sejarah menurut versi mereka sendiri, di mana tidak jarang sejarah itu ditafsirkan menurut kemauan mereka. Jepang dalam hal sejarah mereka sunyi senyap. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang relatif membisu tentang kejadian itu. Nah, kita Indonesia adalah negara yang menang di dalam Perang Dunia Kedua itu, di mana kita keluar sebagai negara yang merdeka. Nah, dalam kaitan itulah pada hari ini saya ingin berbincang-bincang menimbang sejarah pendudukan Jepang, dan bersama saya telah hadir Profesor Richard Brin. Apa kabar, Prof? Sehat. Ya. Saya ingin bincang-bincang dengan Prof. Asfi Warman Adam yang sebenarnya dulu notabene kita ini telah bersahabat selama 45 tahun zaman kita kuliah di UI dulu. Nah, kali ini saya ingin mendengar pendapat Profesor Asfi Warman Adam tentang bagaimanakah atau apakah sebenarnya pendudukan Jepang itu, apa maknanya bagi kita bangsa Indonesia ini. Tentu ada sisi kelam dan ada sisi terangnya. Silakan, Prof. Terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya sebetulnya ingin menambahkan atau membandingkan kisah Rambo tadi yang diceritakan bagaimana Amerika yang kalah di dalam Perang Vietnam itu mengalihkannya ke cerita tentang seorang prajurit yang heroik gitu. Ya. Nah, hal yang sama sekarang dilakukan juga oleh Amerika dengan pembuatan film Oppenheimer, kisah yang sedang diputar di bioskop di Indonesia, tentang kisah seorang pembuat atau pencipta bom atom yang meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki. Orang tentu akan berpikir sebetulnya persoalan etika, persoalan keadilan dan lain-lain yang menyangkut tindakan Amerika membunuh secara banyak orang Jepang itu. Tetapi ini dialihkan kepada cerita pribadi seorang fisikawan, Oppenheimer, yang keturunan Yahudi dan yang dituduh komunisme. Jadi ceritanya bukan lagi persoalan antara Amerika dengan Jepang, tapi persoalan seorang ahli fisika yang bergulat dengan keinginannya untuk mengembangkan keilmuan, tetapi juga dengan latar belakang dia seorang Yahudi yang juga dikaitkan memiliki ideologi komunisme. Iya. Dan saya ingin juga kemudian melanjutkan ceritanya tentang apa yang disebut dengan zaman pendudukan Jepang. Di Indonesia orang biasa membedakan antara penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Meskipun 3,5 tahun, saya melihat tidak ada bedanya. Jadi ada penjajahan Belanda yang lama, ratusan tahun, tetapi juga saya ingin menyebutnya penjajahan Jepang juga, walaupun hanya 3,5 tahun. Tidak ada bedanya gitu. Betul, Prof. Boleh langsung saya tanggapi di sini. Saya amat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Profesor tadi. Karena resminya
pada masa pendudukan Jepang, Indonesia ini dibagi menjadi 3 dan jelas. Kebetulan alhamdulillah saya sekolah di Jepang, S2, S3 sana. Jelas mereka mengatakan Gunsei. Gun itu adalah tentara, sei itu adalah pemerintahan. Jadi kalau mereka membentuk pemerintahan militer, berarti ya itu juga penjajahan. Lanjut, Prof. Ya. Nah, penjajahan yang 3,5 tahun ini tentu mempunyai aspek yang sangat negatif. Tetapi juga di sisi yang lain, kita bisa mengambil hikmahnya, ada aspek positifnya. Aspek positifnya misalnya, kita yang ratusan tahun itu terpaksa berbahasa Belanda untuk urusan pemerintahan. Ketika Jepang datang, itu dihapus. Yang dipakai itu adalah bahasa Indonesia. Dan ini sangat-sangat penting gitu. Lalu yang kedua, Jepang datang, ketika itu sebagian besar para pemimpin kita itu bersikap positif gitu. Bahwa ini ada kesempatan ya, ada pihak yang kemudian mengalahkan Belanda, dan ini membuka peluang juga, misalnya Soekarno bersedia untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan Jepang. Betul itu karena ini kesempatan untuk menyemangati dengan alasan itu menyebarkan, mengkampanyekan Asia Timur Raya itu, tapi juga di sisi yang lain Bung Karno itu mengkampanyekan kebangsaan Indonesia. Dan Jepang sangat serius, dan Bung Karno itu adalah tokoh yang sangat populer di Indonesia ketika itu, karena Jepang itu membuat film keliling Indonesia, dan Bung Karno tampil di mana-mana gitu. Jadi ini ya kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan, menggelorakan kebangsaan Indonesia. Itu yang sisi ya positifnya dari pendudukan Jepang. Tentu ada aspek yang negatif ya, misalnya. Atau tahan dulu, Pak, sebelum bicara negatifnya. Nanti kita akan lanjut ke negatifnya. Sorry, minta maaf saya potong. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Asfi tadi. Bahkan saya pernah juga membaca sebenarnya kemenangan Jepang atas Rusia, perang Russo-Japan tahun 1905 itu telah memberi ilham bagi lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Dikatakan bahwa ternyata orang Asia itu sanggup juga mengalahkan bangsa kulit putih itu, yaitu Rusia. Jadi dari awalnya memang tentu saja ada aspek-aspek yang positif dari Jepang ini, dan tentu juga ada aspek-aspek yang negatifnya. Silakan lanjut, Pak. Kalau kita bicara tentang tadi ya, apa yang menjadi pendorong dari kebangsaan Indonesia ya. Tadi dikatakan ya, kemenangan Jepang terhadap Rusia itu salah satu gitu. Tetapi hal yang lain, mengapa Budi Utomo berdiri, itu juga dipacu oleh keadaan di Indonesia. Karena pada tahun 1900 itu Belanda melakukan politik etis. Pribumi itu diberi kesempatan untuk bersekolah. Namun ini tidak berlaku bagi orang Tionghoa. Nah, mereka pada tahun 1900 itu mendirikan apa yang disebut dengan Tionghoa Wekuan, yang mempunyai sekolah. Jadi sekolah Tionghoa itu sudah berdiri tahun 1901. Dan hal ini juga mendorong kemudian para orang-orang keturunan Arab untuk mendirikan sekolah yang serupa gitu, Jamiatul Khair pada tahun 1905. Dan inilah yang memicu juga orang-orang Jawa itu pada mulanya untuk mendirikan Budi Utomo. Kita juga ingin memajukan pendidikan dulu atau pada awalnya itu untuk orang-orang Jawa, walaupun kemudian ya bukan hanya Jawa tetapi juga Indonesia. Tapi banyak pendorong dari dalam dan dari luar gitu ya, untuk munculnya kebangsaan itu. Betul, kesadaran nasional kita ya. Tadi dikatakan bahwa Jepang membuka peluang-peluang, antara lain tadi bagaimana Bung Karno misalnya melalui film yang dibuat Jepang, mungkin wajah Soekarno pun menjadi dikenal luas di bumi Nusantara ini, dan tentu saja orang akan semakin kenal ini pemimpin kita. Saya melihat bahwa memang ada peluang yang besar yang dapat kita raih dari sejarah pendudukan Jepang itu.
Jadi kalau kita bicara sisi kelam, sisi gelap, kita sebenarnya pastilah sadar bahwa di balik bayang-bayang gelap itu pasti ada cahaya. Jadi ini kita harus cover both side. Kita harus lihat dua-duanya. Tadi Prof. Aspi mengatakan bagaimana kita dijajah Belanda untuk masa yang lama. Kita melihat misalnya dengan jelas bahwa Jepanglah yang mengalahkan Belanda itu. Walaupun tentu saja kita ganti tuan lah, dari tuan Belanda ke tuan Jepang. Nah, dan kemudian kalau kita lihat fakta sejarah, sesungguhnya Jepang itu dikalahkan oleh tentara sekutu. Nah, saya melihat di sini bahwa ini membuka peluang bagi bangsa Indonesia itu untuk merdeka. Dan alhamdulillah kita memanfaatkan peluang itu, kita proklamirkan kemerdekaan kita. Ya tentu saja pada saat itu, pada saat sekutu datang, kita pun harus melakukan perang kemerdekaan itu. Saya rasa peluang semacam ini harus kita akui, walaupun nanti tentu kita tidak lupa. Kita juga harus mencatat tentang adanya, katakanlah kalau peluang, mungkin kata yang cocok untuk itu adalah bencana. Jadi di luar peluang-peluang tentu ada bencana, atau di balik bencana ada peluang. Jadi kedua-dua itu ada. Kita akan bicara tentang tadi, nanti tentang katakanlah sisi-sisi gelap itu, tapi saya ingin Prof melanjutkan lagi tentang apa saja kira-kira manfaat dari pendudukan Jepang itu di luar mudaratnya. Barangkali masih ada. Iya, tadi saya sudah sebutkan tadi bahwa kedatangan Jepang itu memaksa pemerintahan kita itu untuk menggunakan bahasa Indonesia. Memang sebelumnya para pemuda itu pada tahun 1928 itu sudah mengikrarkan Sumpah Pemuda. Tetapi itu kan di dalam pemerintahan itu belum digunakan gitu bahasa Indonesia itu. Nah, ada satu dua yang memakainya di Volkskrant misalnya, tetapi secara umum belum. Nah, waktu zaman Jepang lah itu dimulai digunakan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kemudian upaya Jepang untuk melakukan perang Asia Timur Raya itu di satu sisi saya katakan tadi mereka membutuhkan dukungan. Mereka membutuhkan dukungan dari pemimpin Indonesia. Oleh sebab itu mereka berkolaborasi dengan Soekarno, Hatta, ada dua orang lagi yang disebut dengan 4 serangkai itu, Ki Hajar Dewantoro dan Kiai Haji Mas Mansur gitu. Nah, diperlukan itu. Lalu kemudian Jepang juga untuk perang Asia Timur Raya itu memerlukan tentara. Nah, mereka merekrut apa yang disebut dengan Heiho dan memerlukan juga pekerja, terlepas dari itu sangat negatif Romusa. Tetapi juga mereka melatih pemuda Indonesia pada apa yang disebut dengan peta. Dan ini sangat-sangat penting, menjadi cikal bakal tentara kita. Jadi bahkan di dalam catatan sejarah seringkali dikatakan bahwa peta itu menjadi cikal bakal bagi TNI kita. Saya setuju sekali. Dan juga setuju dengan apa yang Prof katakan tadi, bahwa pada masa Belanda pun di Volkskrant misalnya telah diupayakan untuk juga berbahasa Indonesia. Bahkan tentu kita juga mencatat bahwa ejaan bahasa Indonesia itu, ejaan Van Opposition itu tentu saja merupakan upaya Belanda. Tetapi kita perlu menekankan bahwa pada masa pendudukan Jepang itulah sebenarnya bahasa Indonesia itu lebih digunakan. Saya jadi teringat begini, Prof, zaman saya kuliah di Jepang, itu belajar sejarah, canda-canda juga. Lalu ada ungkapan, katanya, Tekikoku no kotoba wa sukacha ikenai. Nah, kita tidak boleh menggunakan bahasa musuh. Nah, jadi bahasa Belanda itu bahasa musuh, tidak boleh digunakan. Ternyata itu juga diterapkan di bumi kita pada masa pendudukan Jepang tersebut. Saya tertarik dengan kisah peta tadi. Barangkali Prof bisa mengelaborasi lagi kisah ini secara lebih baik tentang bagaimana tentara peta itu. Untuk keperluan pertahanan Indonesia, mereka juga merekrut melakukan pelatihan militer. Peta itu di Jawa, sedangkan di Sumatera itu disebut dengan Gyugun gitu. Gyugun. Nah, tapi
perhatiannya itu relatif itu sama gitu, dan kemudian kita tahu mereka yang mengalami atau mendapat pelatihan itu yang kemudian bergabung di dalam apa yang disebut secara bertahap ya BKR, TKR, TRI dan kemudian TNI. Kecuali sedikit ya yang mempunyai latar belakang tentara Belanda, KNIL. Ya, KNIL. Tapi lebih banyak adalah mereka yang mendapat pelatihan kemiliteran itu pada zaman Jepang. Iya. Betul sekali. Kalau kita melihat sebagai situasi yang terjadi pada masa perang itu, maksud saya ingin mengajak pemirsa untuk mencoba melihat sejarah itu secara lebih clear. Kadang-kadang sulit juga apabila kita melihat sejarah masa silam, tentu sejarah itu adalah masa silam, dengan kacamata sekarang ini. Nah, saya rasa mungkin Profesor Asbi juga setuju bahwa kalau kita melihat ya, masa Perang Dunia Kedua itu, sebenarnya semangat zaman yang berlaku saat itu memang semangat perang. Itulah semangat zaman pada masa itu. Nah, ada ungkapan yang mengatakan manusia itu adalah anak zamannya. Jadi Jepang juga anaklah zaman dari dunia ini. Nah, kita juga melihat bahwa Jepang boleh dikatakan hampir terpaksa untuk melakukan perang itu. Di samping pun juga mereka punya kepentingan sendiri. Paling tidak kita melihat bahwa bangsa-bangsa Asia itu sudah hampir semuanya ditelikung atau dijajah oleh bangsa Eropa. Jepang juga melihat bahwa Amerika akan segera terlibat dalam perang, maka dari itulah Jepang mendahului dengan menyerang Pearl Harbor itu sehingga Amerika pura-pura dan dengan itulah Jepang masuk ke selatan dan ke negeri kita ini. Nah, jadi yang ingin saya katakan bahwa mungkin akan lebih jujur dan lebih adil apabila kita bukan melihat sejarah masa lalu dengan kacamata sekarang, tapi lihatlah dalam konteks apa sejarah itu kita lihat. Profesor Asbi sebagai sejarawan tentu dapat menjelaskan barangkali kepada sahabat senpai, kepada pemirsa tentang bagaimanakah idealnya kita memandang sejarah itu. Saya ingin menanggapi ya sedikit soal Jepang sebelum merebut Indonesia. Ya. Kita juga mendengar gitu atau banyak cerita tentang mata-mata Jepang. Ya. Jadi sebelum Jepang ke sini sudah ada penjaga toko yang lain-lain yang kemudian ternyata itu mata-mata Jepang. Ya, termasuk Nishijima Shigetada, ajudan Maeda Tadashi. Betul. Dan jangan lupa juga, saya juga baru tahu ternyata sebelum Perang Dunia Kedua itu, Jepang itu secara masif itu melakukan investasi di Kalimantan Timur. Banyak sekali perusahaan-perusahaan Jepang. Jadi mereka membutuhkan ya, mereka kekurangan dalam hal kekayaan alam dan mereka membutuhkan itu. Dan itu yang dilakukan misalnya di Kalimantan Timur dalam perusahaan perkayuan, perminyakan dan lain-lain gitu ya. Jadi ada perkembangan sebelum Perang Dunia Kedua itu. Lalu kemudian saya juga ingin ya sebetulnya di luar ya pertanyaan tadi itu menanggapi ungkapan apakah kemerdekaan Indonesia ini hadiah dari Jepang. Nah itu yang dibantah oleh pemimpin kita, oleh Soekarno-Hatta misalnya. Di dalam jabatan di pemerintahan, misalnya pada tahun 45 sampai tahun 47 ada dua orang yang relatif masih muda tapi diangkat menjadi Perdana Menteri, yaitu Syahrir dan Amir Sarfuddin. Itu karena mereka itu adalah orang yang anti Jepang, orang yang bergerak di bawah tanah melawan Jepang gitu, untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa tuduhan Belanda bahwa kemerdekaan ini hadiah dari Jepang itu tidak benar. Lalu kemudian yang kedua, ada orang Jepang yang memberikan bantuan di dalam kemerdekaan Indonesia. Tetapi sekali lagi misalnya di dalam perumusan
naskah kemerdekaan Indonesia. Maeda Tadashi. Itu dilakukan di rumah Maeda, tapi Maeda tidak ikut campur. Itu semata-mata itu pemimpin kita, Soekarno, Hatta, Subarjo dan lain-lain yang berembuk untuk merumuskan teks proklamasi itu. Jepang tidak ikut sama sekali. Jadi ini yang perlu ditegaskan juga bahwa satu sisi ada pihak yang membantu Indonesia, tetapi di sisi yang lain kitalah yang berinisiatif untuk bukan berinisiatif tetapi memutuskan untuk merdeka. Lalu kemudian yang berikutnya juga, apakah tanggal 17 Agustus itu tanggal yang dipilih, tanggal keramat? Tidak juga. Tapi itu juga memperlihatkan ada dinamika antara anak muda, kelompok muda dengan pemimpin yang lebih senior, dengan Soekarno, Hatta misalnya, dan itulah yang menyebabkan misalnya rapat yang semula direncanakan pada tanggal 16 Agustus itu tidak jadi karena Soekarno dibawa dengan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Akhirnya baru diumumkan kemerdekaan itu pada tanggal 17.45. Saya setuju sekali dengan apa yang Prof katakan tadi, karena Jepang memang menjanjikan kemerdekaan kepada kita. Soekarno, Hatta, Dr. Rajiman dan beberapa tokoh lainnya diundang ke Dalat. Dijanjikan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada kita, kepada bangsa Indonesia. Tetapi sebelum kemerdekaan itu nyampai pada hari yang dijanjikan, Jepang telah duluan ditimpa oleh bom Hiroshima dan Nagasaki itu, dan Jepang menyerah kalah. Nah, tadi ada hal yang menarik yang Prof katakan tadi, bahwa ada peran Jepang jelas. Bahkan secara lebih jelas lagi kita dapat katakan bahwa sikap Jepang itu terbagi dua, pro dan kontra terhadap kemerdekaan kita. Saya mencoba memahami itu, dan alhamdulillah dari buku Profesor Aiko Kurosawa saya jadi teringat kembali bahwa pada tanggal 2 Desember atau 24 Desember kalau saya tidak salah, setelah kalah perang itu Jepang harus menandatangani perjanjian Potsdam. Nah, ada beberapa kewajiban di dalam perjanjian Potsdam itu yang harus dipenuhi Jepang. Antara lain adalah Jepang harus mempertahankan status quo dan kemudian akan menyerahkan kembali Hindia Belanda kepada tentara sekutu. Nah, jadi karena itu Jepang terbagi dua. Sebagian ini ingin tunduk pada perjanjian Potsdam karena kalau tidak, wah, dia sebagai tentara tidak mentaati garis Tokyo, bisa berbahaya. Tapi ada juga Jepang-Jepang yang telah barangkali juga merasa berhutang budi, dan bahkan dulu, nah waktu mungkin zaman-zaman kita masih kuliah dulu, ada buku yang ditulis oleh Hari J. Benda, Matahari Terbit dan Bulan Sabit. Ada kata-kata yang menarik dari Profesor Hari J. Benda, dikatakan bahwa perang propaganda pembebasan Asia Timur Raya itu bahkan bukan saja hanya merasuki bangsa-bangsa Asia Timur Raya ini, tetapi juga merasuki tentara-tentara Jepang itu sendiri. Jadi banyak juga orang Jepang yang terpropaganda, termakan oleh propaganda, sehingga dia betul-betul merasakan ini perang sebagai perang pembebasan. Bahwa Tokyo punya agenda lain, ini masalah tersendiri. Jadi saya melihat bahwa memang kita, dikatakan oleh Prof tadi, kita merdeka, tapi kemerdekaan itu bukan hadiah dari Jepang. Itu jelas, saya setuju. Walaupun tentu saja ya kita juga harus mengakui fakta-fakta sejarah itu, bahwa peranan Jepang yang bersimpati kepada kita pun juga seperti Maeda Tadashi itu juga tentu harus kita hargai. Dan banyak juga di makam pahlawan Kalibata misalnya terlihat itu kan orang-orang Jepang yang dimakamkan di situ, itu adalah mereka yang ikut membela ini kita. Tentang Maeda Tadashi, bahkan saya melihat memang dia tidak terlibat secara langsung. Tapi boleh dikatakan Maeda Tadashi ini melakukan politik pembiaran yang dengan itu membuka peluang bagi kita. Coba kalau seandainya Maeda Tadashi mengatakan saya tidak pro kemerdekaan, ya. Awas, siapa yang mau proklamakan kemerdekaan besok, saya pasang kawat berduri, siapa yang lewat situ saya tembak. Mungkin jalan cerita tentang kemerdekaan itu akan berbeda. Saya tidak mengatakan kita tidak merdeka, tapi mungkin merdekanya itu tidak 17 Agustus itu. Nah, tapi dengan Maeda melakukan politik pembiaran itu, maka kemerdekaan itu pun berhasil kita raih. Jadi sebenarnya kembali peluang-peluang dari penduduk Jepang, di samping juga tadi sisi-sisi kelamnya, tentu
saya rasa harus kita akui. Dan sebelum bicara lebih lanjut ke sana, tentu kita harus mencatat dan menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, melainkan adalah hasil daya upaya kita sendiri. Baik Prof, saya ingin lanjutkan. Sisi kelam dari sejarah pendudukan Jepang itu. Apa saja menurut Prof dan apa yang katakanlah paling penting untuk disampaikan minimal kepada generasi muda supaya mereka tahu inilah sejarah kita. Iya, ini digambarkan oleh Bung Karno ya di dalam bukunya yang ditulis oleh Cindy Adams itu. Oh, iya. Bagaimana hatinya itu terkoyak ketika di suatu sisi dia bisa bekerja sama dengan Jepang, tetapi di sisi yang lain dia melihat Romusa yang ternyata mendapat perlakuan yang keji dari tentara Jepang gitu. Tapi itu sekali lagi ya pilihan gitu ya. Dan Bung Karno itu menurut hemat saya juga untuk sebagian ya pada masa-masa sebelum pendudukan Jepang itu juga terbantu oleh Jepang gitu. Saya ambil contoh, ketika Jepang akan masuk ke Indonesia, Bung Karno sedang berada di Bengkulu, ditahan oleh Belanda gitu. Nah, ketika Jepang akan masuk, Bung Karno itu dibawa dari Bengkulu itu rencananya ke Padang, nanti dari Padang itu mau dikirim, diamankan ke Australia. Tapi ternyata kapal yang untuk membawa itu sudah ditenggelamkan. Nah, jadi Bung Karno itu ditinggalkan oleh orang Belanda itu di pesisir selatan dan kemudian dijemput oleh para pemuda itu ke Padang. Di Padang, Bung Karno itu sempat 6 bulan di Padang sebelum kemudian pergi lagi ke Jakarta gitu. Nah, yang menarik juga di Padang pun Bung Karno itu juga mengobarkan semangat kemerdekaan itu. Nah, Bung Karno juga pada saat itu menyempatkan diri bertemu dengan seorang ulama di Padang Sike namanya. Nah, di situ menanyakan, berdiskusi dengan ulama itu, sebetulnya kalau dasar negara kita ini apa sebaiknya? Dan sang ulama itu mengatakan sebaiknya Indonesia berdasarkan ketuhanan. Jadi sebetulnya di dalam hal ini pada masa Jepang itu kita melihat bahwa Bung Karno itu bukan hanya ide Pancasila itu dari ND saja, tapi juga di Bengkulu karena beliau juga menjadi konsul Muhammadiyah, dan kemudian di Padang mendapat nasihat juga dari ulama dan kemudian berangkat ke Jakarta. Nah, di Jakarta Bung Karno itu oleh Jepang itu dianggap seorang pemimpin yang perlu mendapat fasilitas. Maka disediakanlah rumah untuk Bung Karno yang kemudian kita kenal rumah di Pegangsaan Timur tahun 56 gitu. Rumah itu adalah milik seorang Belanda yang kemudian ditukar oleh Jepang itu dengan rumah di Jalan Lembang. Jadi tidak benar juga bahwa rumah itu milik seorang pedagang atau saudagar keturunan Arab misalnya. Tapi rumah itu, nah disitulah Bung Karno mempersiapkan sekali lagi kemerdekaan, dan di situ juga kita tahu proklamasi itu dilakukan gitu. Jadi dan jangan lupa juga bahwa Ibu Fatmawati itu menjahit bendera merah putih. Tapi kainnya itu diminta atau diberikan itu oleh Shimizu, kepala propaganda Jepang di Jakarta gitu. Jadi di sisi yang lain ya, Jepang itu memang musuh gitu ya, tapi di sisi yang lain juga banyak membantu untuk kemerdekaan kita gitu. Betul. Ya, tadi kembali misalnya kalau kita melihat ya Maeda Tadashi yang rumahnya dia sediakan untuk proklamasi, penyusunan teks proklamasi itu risiko yang diambil itu amat berat. Saya membaca buku itu mengutip
Nishijima Shigetada tentang bagaimana pada saat tentara sekutu itu datang, yaitu Inggris, mereka itu ditangkap, dijebloskan di penjara Glodok, dan kemudian penjara Selembah, itu ditabokin sampai kata Nishijima, saya kencing darah. Ditabokin sampai Inggris. Inggris memaksa Nishijima dan Maeda untuk mengakui bahwa ini proklamasi adalah buatan Jepang. Itu gara-garanya itu kemerdekaan itu ditulis 17 Agustus 05. Itu memang tahun Jepang. Ya, tapi mungkin karena kehilapan menulis saja. Tapi kata Nishijima, saya dan Maeda Tadashi itu tetap membungkam. Nah, apa yang dialami oleh Maeda Tadashi? Sejauh yang saya tahu, kembali ke Jepang, dia diadili di pengadilan militer, dicopot sebuah jabatannya, pangkat-pangkatnya, dimasukkan ke penjara, dan dia pada saat keluar dari penjara itu menjadi orang miskin. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah, ini penting juga didengar oleh pemirsa, bahwa pada tahun 1977 kalau saya tidak salah, tapi tahun 1970-an, Maeda Tadashi itu diundang oleh pemerintah Indonesia dalam peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun itu. Maeda Tadashi diundang ke Istana Negara dan pada saat itu dianugerahi bintang jasa Nararya Jalasena. Nah, jadi kita tidak mengada-ngada, bukan saya dengan Prof. Asfi mengatakan ini orang yang berjasa, yang berguna, tetapi pemerintah Indonesia pun juga memang mengakui peranan Jepang tersebut. Ya, tentu ada kekejaman Jepang. Mungkin Prof. Asfi pernah mendengar kisah seorang dokter yang disuntik dengan itu, bagaimana ceritanya? Iya, ini juga kisah yang tragis juga gitu, karena pada masa penjajahan Jepang itu militer Jepang itu mengembangkan vaksin, sebetulnya vaksin untuk mengatasi tetanus gitu, karena mereka takut kalau tentaranya itu terkena kotoran anjing atau hewan dan lain-lain, itu akan menimbulkan infeksi. Mereka menciptakan vaksin tetanus, tetapi di dalam proses penciptaan vaksin itu bercampur dengan zat-zat yang lain, dan ketika itu disuntikkan kepada rubusa yang berada di Klender, jadi mereka itu di Klender sebelum dikirim ke tempat lain, ada 900 orang yang menjadi korban gitu. Nah, ini jadi suatu pembunuhan yang massal gitu, dan kemudian pihak Jepang itu menuduh Dr. Mokhtar yang menjadi kepala lembaga Eichmann, lembaga yang mempunyai reputasi di dalam penelitian kesehatan, itu menjadi kambing hitam. Dan dokter-dokter yang bekerja di lembaga Eichmann itu ditangkap. Dan yang menurut saya sangat tragis itu adalah ketika Dr. Mokhtar itu diancam kalau dia tidak mau mengakui bahwa dia yang bersalah, maka puluhan atau belasan dari orang-orang yang bekerja di lembaga Eichmann itu akan dihukum mati. Dan dia mengambil risiko itu, terpaksa mengakui, dan karena itu dia kemudian dihukum mati oleh Jepang. Itu peristiwa itu 1 tahun, pada tahun 1944 ya, bulan Agustus. Nah, kemudian kita tahu bahwa arsip Jepang itu sudah bisa dibaca kemudian, dan antara lain oleh Profesor Aiko Kurosawa, dan ternyata bahwa tentara atau militer Jepang itu yang bersalah sebetulnya. Dr. Mokhtar itu hanya dijadikan kambing hitam gitu. Jadi seharusnya namanya dipulihkan gitu. Memang banyak Prof. Asfi kisah-kisah kelam masa pendudukan Jepang, dan barangkali ini untuk pertama kalinya juga saya ingin menceritakan hal yang bersifat pribadi pada kami terkait dengan pendudukan Jepang itu. Jadi ibu saya menikah dengan ayah saya itu pada usia 14 tahun. Nah, mengapa gitu? Kok kawin di bawah usia? Nah, ini semua tidak terlepas dari pendudukan Jepang. Waktu Jepang masuk ke kampung halaman saya, ke Pulau Belitung itu, ya
tentu ada tentara-tentara Jepang yang barangkali keras kepala dan seterusnya itu mencari wanita door to door. Jadi ibu saya usianya 14 tahun, tapi alhamdulillah nenek saya itu orang berani. Dia sudah mengantisipasi kejadian itu, maka dia bikin kubur bohong-bohongan di belakang rumah kami itu, dipasang batu nisan, ditaburi bunga dan dipasang dupa. Suasana berkabung. Pas mungkin 2-3 hari kemudian memang tentara Jepang datang. Minta onna, wanita. Nenek saya mengatakan, Tuan, sudahlah jangan melukai hati saya, hati kami yang sedang berduka. Dia tunjuk itu gambar ibu saya di dinding. Dia bilang, ini kan ada perempuan. Iya, kata nenek saya, tetapi dia telah meninggal dunia. Itu kuburannya di belakang. Jepang ngelihat gitu kuburan, untung dia tidak gali. Dan akhirnya Jepang meninggalkan rumah nenek saya. Lalu pada saat Jepang itu datang, nenek saya itu disembunyikan di loteng dan kemudian buru-buru dinikahkan dengan ayah saya. Pada jam 2 malam, ayah saya dengan ibu saya melarikan diri ke dalam hutan, naik sepeda dan berbulan madu di dalam hutan. Jadi kalau bicara tentang ini seperti kisah novel saja, Prof. Tapi ini sebuah kenyataan dan mungkin juga bisa dinopelkan gitu. Bahwa sebenarnya saya sendiri pun, keluarga kami terkena itu, alhamdulillah kita bisa menyelamatkan diri. Nah kemudian saya menjadi duta besar di Jepang sana, tapi saya tidak memiliki dendam apapun. Karena saya pikir pertama itu peristiwa yang memang telah terjadi di masa lalu. Dan alhamdulillah ibu saya tidak mengalami cedera atau celaka. Karena kalau kita terus mempersoalkan masa silam, ya, itu tidak akan ada habis-habisnya. Padahal tadi kita bersepakat mengatakan penjajahan Jepang itu, dan saya tekankan lagi, seperti yang Prof katakan, bukan pendudukan tapi penjajahan. Saya sepakat bahwa penjajahan Jepang itu mempunyai 2 sisi, yaitu sisi terang dan sisi gelap. Ya, ada peluang dan sekaligus juga ada bencana di situ. Tapi walhasil, saya rasa kita sanggup memanfaatkan peluang itu, dan pada akhirnya kita mencapai merdeka. Nah, kalau seandainya Jepang tidak datang ikut dalam perang Asia Timur Raya pada tahun 1942 itu, barangkali Belanda akan bercokol lebih lama lagi di bumi ini. Bagaimana tanggapan Prof tentang ini? Ya, kata seandainya itu kata yang selalu dihindari oleh sejarawan. Ya, karena apa? Karena kalau dikatakan juga seandainya Belanda tidak datang ke Indonesia, ya Indonesia akan seperti Thailand, tidak pernah dijajah oleh siapapun gitu. Tapi ya sekali lagi ya, banyak hal yang kita bisa petik dari sejarah penjajahan Jepang tadi. Ada aspek positifnya dan negatifnya. Dan yang menarik juga aspek yang lain itu adalah aspek pampasan perang. Jepang harus membayar ya setelah kalah perang itu, setelah peristiwa Perang Dunia Kedua itu, membayar pampasan perang yang tidak dibayarkan melalui uang tetapi dengan jasa gitu. Jadi artinya mereka membangun misalnya Hotel Indonesia, membangun juga Sarinah dan lain-lain gitu. Termasuk beasiswa juga, walaupun saya bukan dapat beasiswa pampasan perang, ada beasiswa pampasan perang juga yang dibayarkan oleh Jepang ke ini. Ini hal yang menarik, Prof. Karena sebenarnya kan kita tidak berperang melawan Jepang. Nah, ini saya ingin mendapat pencerahan, lalu mengapa Jepang harus membayar pampasan perang kepada kita? Kita tidak perang dengan Jepang kan? Barangkali ada penjelasan di sini, Prof. Ya, itu logikanya pun juga. Bagaimana? Ya, itu pun juga ya. Soal jumlah pun juga menjadi perdebatan juga ya. Jumlahnya itu berapa? Kenapa kok jumlahnya tidak sebanyak yang diminta Indonesia gitu? Dan kemudian dirundingkan juga bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk jasa tadi gitu. Nah, kalau saya melihat dari aspek yang lain gitu, bahwa apa yang dilakukan Soekarno pada saat itu ya. Jadi untuk politik luar negeri Indonesia yang sama atau setara dengan dunia lain, kita menyelenggarakan Asian Games tahun 62. Nah, untuk itu kita membangun stadion Senayan, stadion utama Bung Karno itu, dengan bantuan, dengan pinjaman dari Uni Soviet. Nah, pada saat
yang sama kita membangun hotel untuk menyambut kedatangan atlet itu, Hotel Indonesia, Sarina, dan Hotel Warta itu dengan bantuan pampasan perang Jepang. Pada saat yang sama kita membangun jalan raya bypass dari Cawang sampai ke Tanjung Priok itu dengan bantuan dari Amerika Serikat. Dan setahun kemudian ketika kita merasa marah karena Asian Games tahun 62 itu tidak diakui, maka kita menyelenggarakan Ganevo, Games of the New Emerging Forces, itu pada tahun 63. Dan untuk Ganevo itu atlet-atlet yang datang dari Afrika itu dibiayai oleh Tiongkok. Jadi artinya ya kita harus pandai-pandai tidak hanya tergantung pada satu negara saja. Kita tadi bisa bermain dengan Amerika, Uni Soviet, Jepang dan Tiongkok gitu. Itu jadi, semuanya untuk kepentingan Indonesia. Betul. Jadi dengan kata lain kita tidak cukup hanya dengan dendam kesumat saja. Kita harus melihat realita ya apa dunia saat ini. Jadi kalau seperti Prof tadi katakan, kita bahkan bukan saja hanya kerjasama dengan Amerika, dengan Soviet, dengan apa, dengan Jepang itu sendiri pun juga kita bekerjasama. Dan ya paling tidak ya sejak tahun 70-an sampai sekarang juga investasi Jepang di negeri kita juga tentu cukup besar. Ya, walaupun tentu segalanya ada untung dan ruginya. Sahabat senpai, kita telah melakukan bincang-bincang tadi dengan Profesor Asfi Warman Adam. Kita dapat menyimpulkan bahwa pertama, bahwa kemerdekaan kita jelas bukan hadiah dan bukan pemberian Jepang. Kemerdekaan kita adalah hasil karya kita sendiri, bangsa Indonesia. Tentu saja kedatangan tentara Jepang ke Indonesia telah membuka banyak peluang, walaupun juga sekaligus bencana. Tapi alhamdulillah kita sanggup memanfaatkan peluang itu dengan cara memproklamirkan kemerdekaan kita. Kepada sahabat senpai, terutama kalangan muda, saya ingin menekankan betapa pentingnya kita belajar sejarah tersebut, karena sejarah adalah bagian dari diri kita. Dengan belajar sejarah, kita mungkin akan lebih arif di dalam memandang masalah. Dan yang menariknya itu adalah bahwa sejarah itu mempunyai pola. Sejarah itu mengulang dirinya. Bung Karno mengatakan, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sekian, terima kasih.